skala dalam instrumen untuk mengukur berat badan atau mengukur berat. Kalau kalian perhatikan, kalau misalnya kalian pernah belanja atau kalian ke Carrefour beli buah atau kalian ke pajak beli entah gula, nah kalau kalian perhatikan timbangan itu skala timbangan itu adalah dalam satuan miligram. Jadi sudah disepakati untuk alat ukur berat skala yang digunakan adalah miligram. Nah, dalam penelitian juga ada skala yang disepakati untuk mengukur variabel-variabel penelitian tertentu tergantung pada variabel yang akan kalian teliti nantinya. Jadi skala pengukuran itu adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada di dalam alat ukur. Jadi ada intervalnya. Dalam penelitian sosial kita ini, pendidikan ini, walaupun kita pendidikan matematika, ada kata matematikanya, kita dikelompokkan dalam penelitian sosial. Jadi dalam penelitian pendidikan sosial ada 4 skala yang umum digunakan. Yang pertama adalah skala Likert, yang kedua skala Goodman, yang ketiga rating scale, yang keempat semantik diferensial. Bagaimana itu? Itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Skala Likert. Kalau dibilang skala Likert berarti yang menemukannya si Likert. Jadi dia yang menetapkan ini. Nah, skala Likert ini umumnya digunakan untuk mengukur sikap, mengukur pendapat, mengukur persepsi. Seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, bahwasannya skala pengukuran itu memiliki interval-interval tertentu. Jadi skala Likert ini intervalnya ada bervariasi, ada interval 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana contohnya? Seperti ini. Misalnya, kalian akan melakukan penelitian tentang apakah guru setuju dengan penerapan kurikulum 2013 contohnya. Maka ada pilihan-pilihan yang terdiri dari SS, singkatan dari sangat setuju, S setuju, R ragu-ragu, T tidak setuju, S sangat tidak setuju. Kalau kalian hitung, ini ada 5 pilihan, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini skala dalam 5 interval. Kemudian bisa juga dalam bentuk yang lain, misalnya apakah guru selalu melakukan motivasi ketika sedang akan melakukan pembelajaran. Itu misalnya contoh yang ingin kalian ukur atau yang ingin kalian cari tahu. Maka bisa saja pilihannya selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Kalau kalian hitung ini ada 1, 2, 3, 4, ada dalam bentuk 4 interval. Begitu juga dengan contoh yang di bawahnya, ada SP sangat positif, P positif, N negatif, S sangat negatif. Misalnya kalian melakukan penelitian tentang bagaimana respon Anda tentang penerapan kurikulum 2013. Bisa saja pilihannya terdiri dari sangat positif, negatif, sangat negatif, dan ya ini ada 4, berarti dia ada 4 intervalnya. Begitu juga yang di sampingnya, SD itu singkatan dari sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik. Bagaimana nanti kalau misalnya intervalnya 3? Tinggal tergantung kebutuhan kita. Misalnya kita hanya membuat 3 pilihan, misalnya selalu, sering, tidak pernah. Apakah guru selalu melakukan motivasi ketika akan mengawali pembelajaran? Maka pilihannya selalu, sering, tidak pernah. Dia ada 3. Demikian selanjutnya supaya kita memperoleh interval sebanyak 6, 7. Tinggal dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian bagaimana penyajian dari skala Likert itu? Yang umum dilakukan itu ada 2, yaitu dalam bentuk checklist dan dalam bentuk pilihan berganda. Seperti apa dia tampilannya kalau dalam bentuk checklist? Seperti ini dia. Misalnya kalian ini kebetulan contohnya adalah dalam
cocok di bidang ekonomi mungkin. Misalnya pertanyaannya adalah prosedur kerja yang baru itu akan segera diterapkan perusahaan Anda. Nah, kalau misalnya kita mau modifikasi, bisa saja contohnya misalnya Menteri Pendidikan akan menerapkan Merdeka Belajar dalam pembelajaran. Jadi item pilihannya ada sangat setuju, tidak sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi ketika kita mau memilih sangat setuju, tinggal checklist di kolom sangat setuju. Ketika kita mau memilih setuju, tinggal checklist di kolom setuju. Ketika kita mau memilih ragu-ragu, checklist di kolom ragu-ragu. Demikian seterusnya. Sehingga sangat setuju, sangat tidak setuju ini adalah pilihan yang paling rendah. Nah, bagaimana penskorannya untuk memperoleh hasil datanya nanti? Sangat setuju itu karena dia pernyataan positif adalah skornya 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju ini ya, sangat tidak setuju skornya 1. Bagaimana pengolahannya? Pengolahan datanya dilakukan dengan biasa aja sebenarnya. Misalnya untuk contoh yang tadi, ini ada satu item ini masih. Jadi kalau misalnya pertanyaan kita banyak, bisa saja itemnya ini tidak hanya 1, 2, seterusnya sampai 30 bisa saja tergantung kebutuhan kita. Nah, anggaplah dulu dalam contoh ini satu item pertanyaan kita. Maka kalau misalnya responden kita ada 100 orang, setelah kita buat instrumennya dalam bentuk checklist tadi, kita bagikan ke 100 orang, yaitu responden kita. Dan misalkanlah seandainya lah kita menghasilkan hasil angket dari hasil pembagian instrumen tadi dari lapangan, kita peroleh untuk poin nomor 1 tadi 25 orang menjawab sangat setuju. Karena tadi sangat setuju itu poinnya 5, maka skornya menjadi 25 kali 5 125. Anggaplah misalnya 40 orang menyatakan setuju, berarti skornya adalah 40 kali 4 160. Demikian seterusnya. Anggaplah misalnya 10 orang sangat tidak setuju, maka skornya adalah 10 kali 1 dia 10, jumlahnya 350. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan kalian, bagaimana nanti kalau misalnya item dari angketnya itu misalnya 30, lakukan hal yang sama ke angket yang kedua, ketiga, sampai ke 30. Kemudian nanti totalnya dijumlahkan untuk memperoleh skor rata-rata dari angket yang sudah kalian sebarkan itu nantinya. Nah, bagaimana untuk mengambil kesimpulan dari angket yang sudah kita sebarkan itu? Tadi responden kita ada 100, dan di sini item yang masih kita uji adalah satu item, satu pertanyaan. Karena dia 1, berarti kalau seandainya semua orang menjawab sangat tidak setuju, berarti skor maksimumnya adalah 100. Cara membacanya adalah skor di bawah 100 ke bawah, itu kesimpulan yang kita dapat dari pembagian angket itu adalah responden sangat tidak setuju. Dari mana didapat 200 ini? Kalau seandainya semua responden menjawab tidak setuju, maka skor maksimumnya adalah 100 responden kali skor 2, bobot 2, dia hasilnya 200. Sehingga seandainya kalian memperoleh akumulasi hasil angketnya 150, berarti kesimpulannya berada di interval tidak setuju. Artinya responden tidak setuju dengan pernyataan yang kita sampaikan. Untuk kembali ke contoh yang tadi, kita anggaplah tadi 25 orang sangat setuju, 40 orang setuju, 5 orang ragu-ragu, 20 orang tidak setuju, dan 10 orang sangat tidak setuju. Maka kita peroleh skornya totalnya adalah 350. Dengan demikian 350 itu berada di interval sangat setuju. Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwasanya
responden setuju dengan pernyataan yang nomor 1 yang kita sebarkan tadi. Oke. Bagaimana bentuk dari skala Likert kalau disajikan dalam bentuk yang berganda? Sebenarnya sama saja, hanya tampilannya saja yang agak berbeda. Tampilannya menjadi seperti ini tadi. Contoh, kalian mau melakukan penelitian tentang apakah model pembelajaran PMR itu akan membuat siswa semakin termotivasi untuk belajar, maka dia dinyatakan dalam bentuk pilihan berganda, yaitu A sangat setuju, B setuju, C tidak setuju, D dengan sangat tidak setuju. Skornya sama, dimulai dari, karena ini 4 item pilihan gandanya, berarti sangat setuju itu kita kasih skor 4, setuju 3, C 2, dan D 1. Bagaimana dengan skala Goodman? Nah, skala Goodman ini banyak digunakan untuk memperoleh jawaban yang tegas. Jadi karena dia hanya untuk memperoleh jawaban yang tegas, dia hanya terdiri dari pilihan ya atau tidak, positif atau negatif, setuju atau tidak setuju. Sama halnya dengan yang tadi, ya skornya hanya terdiri dari 0 atau 1. Misalnya kalau dia menjawab ya, kita kasih skor 1, kalau dia menjawab tidak, kita kasih skor 0. Dan skala Goodman ini tidak digunakan untuk mensurvei tentang fakta. Contohnya, apakah Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Joko Widodo? Pastinya mereka akan menjawab ya, karena kenyataannya Bapak Joko Widodo presidennya. Jadi ini tidak boleh digunakan untuk menguji fakta, tapi ini digunakan adalah untuk menguji apa yang menjadi pertanyaan kita dalam penelitian kita. Contohnya, misalnya, apakah model pembelajaran apakah pembelajaran atau kurikulum 2013 mempersulit siswa dalam belajar? Jawabannya hanya ada 2, ya, tidak, gitu. Jadi hanya 2 opsi dia. Selanjutnya adalah skala semantik diferensial. Ini ditemukan oleh Osgood. Nah, sebenarnya sama aja juga dengan skala Likert dan Goodman, cuma bentuknya saja yang berbeda. Bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti ini. Jadi di dalam semantik diferensial ini dia sudah ada pernyataan positifnya, sudah ada pernyataan negatifnya. Makin ke kanan dia, maka dia bobotnya semakin besar, makin ke kiri dia bobotnya semakin kecil. Makin ke kanan dia itu menunjukkan sikap yang semakin positif atau respon yang semakin baik. Makin ke kiri itu memberikan sikap yang semakin negatif atau respon yang semakin negatif. Hanya tampilannya saja yang berbeda. Yang terakhir adalah rating scale. Rating scale ini berbeda dengan skala yang ketiga tadi, yaitu Likert, Goodman, dan semantik tadi. Karena kalau tadi dari hasil analisis data yang kita peroleh dari ketiga skala tersebut adalah dalam bentuk kuantitatif. Contohnya tadi, responden sangat setuju, responden setuju, atau kebijakan bermanfaat, sangat tidak bermanfaat, gitu. Dia kan dalam bentuk kualitatif. Tetapi kalau rating scale ini, hasil yang diperoleh adalah dalam bentuk kuantitatif. Walaupun dia kuantitatif, dapat juga dikualitatifkan, begitu juga dengan ketiga skala sebelumnya. Walaupun dia kualitatif, bisa juga dikuantitatifkan. Nah, rating scale ini biasa digunakan untuk mengukur sikap dan persepsi tentang sesuatu fenomena tertentu. Jadi dia lebih luas pemakaiannya. Fenomenanya apa, bisa banyak pemakaiannya. Nah, data yang dihasilkan adalah data rasio. Sesuai dengan judulnya rating scale, dia adalah skala rasio. Jadi data yang dihasilkan adalah data rasio.